Dalam dunia yang terus berubah, ada satu masalah yang terus mengancam planet kita, yaitu kerusakan lingkungan. Sumber energi berbahaya ini salah satunya dihasilkan dari sampah dan limbah. Sampah dan limbah bisa menjadi bencana lingkungan jika tidak ditangani dengan bijak. Dan inilah kisah inspiratif saya dengan judul Saku Aksi Raju. Pemanfaatan sampah dan limbah lingkungan disertai dengan pembelajaran aktif dan asyik dengan menggunakan aplikasi Raja 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfa Sri Agustin, guru SDN 7 Raja, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Ada kenyataan tak terelakkan bahwa saat ini memerlukan perubahan besar dalam perilaku kita terhadap lingkungan. Oleh karena itu, SDN 7 Raja dalam implementasi kurikulum Merdeka melaksanakan P5, Proyek Penguatan Profil Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Sebelum memulai proyek, sekolah membentuk tim fasilitator untuk merancang dimensi serta alokasi waktu proyek. Kemudian, mengelompokkan proyek ke dalam 4 tahapan, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Inspirasi proyek ini berasal dari sebuah fakta yang memprihatinkan terkait banyaknya sampah organik dan minyak jelantah yang dibuang begitu saja di sekitar sekolah dan di lingkungan rumah siswa. Tanpa disadari bahwa bahaya yang ditimbulkan dari membuang sampah dan limbah sembarangan ini dapat merusak ekosistem perairan, mencemari tanah, dan menghambat saluran air. Keadaan ini benar-benar mengkhawatirkan, apalagi dilihat langsung oleh siswa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Selain itu, belum adanya pembiasaan siswa untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan edukasi dan perubahan sebagai permulaan minimal di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Aktivitas yang dilakukan dalam bentuk proyek dunia nyata akan dapat menyentuh keseharian siswa. Bukan hanya membangun kompetensi, tapi juga karakter Pancasila, serta mengambil langkah-langkah yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan mereka sendiri. Banyaknya sampah organik dan minyak jelantah di lingkungan sekitar rumah siswa maupun di lingkungan sekolah menjadi tantangan tersendiri buat kami untuk mengubah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Aktivitas pertama yang dilakukan oleh siswa dan guru yaitu mengidentifikasi kondisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Guru meminta siswa untuk mewawancarai pedagang gorengan. Berdasarkan wawancara, pedagang menyampaikan bahwa minyak jelantah dibuang. Berapa liter minyak yang Anda pakai untuk menggoreng? Satu hari kurang lebih 5 liter. Apakah minyak yang digunakan setelah menggoreng akan digunakan lagi atau dibuang? Sehari masih dibuang, besoknya ganti baru. Kegiatan selanjutnya yaitu guru mengajak siswa untuk mengenali dampak dari masalah yang ada di lingkungan sekitar jika tidak segera dilakukan perubahan, yaitu dengan memperlihatkan video dampak membuang sampah organik dan minyak jelantah sembarangan. Kita lihat kira-kira di berita ini, kira-kira dampaknya apa sih kalau sampah organik dan sampah organik itu dibuang secara sembarangan. Kemudian dampaknya apa jika minyak jelantah itu dibuang sembarangan di lingkungan sekitar. Nah, kita coba perhatikan video berikut ini. Apakah Anda ini termasuk orang-orang yang suka membuang minyak goreng? Jadi setelah memasak,
dibuang sembarangan gitu. Nah, sebaiknya Anda hati-hati dengan bahaya yang ada karena minyak instan goreng lebih baik didaur ulang. Hal ini dikarenakan selain menyelamatkan lingkungan, ternyata kita juga bisa dapat cuan. Nutrisi tanah dan menyumbat saluran air. Seperti yang ada di ruang air terjadi penyumbatan perubatan di badan air. Kalau dibuang ke tanah, si minyak jelantah ini bisa menyebabkan Dari semua makanan yang diproduksi berakhir sebagai minyak. Akibatnya, ribuan makanan yang terbuang menghasilkan gas yang lebih kuat daripada karbon dioksida. 1 ton sampah organik menghasilkan 50 kg gas methan. Untuk tahap ketiga, yaitu aksi. Pertama, guru meminta siswa untuk melakukan pembiasaan membuang sampah di rumah sesuai dengan jenisnya. Aktivitas lain yang dilakukan oleh siswa dan guru, yaitu mengolah sampah organik yang dikumpulkan siswa dari rumah menjadi ekoenzim. Membuat apa? Membuat ekoenzim. Nah, bahan-bahannya sudah bawa semua? Sudah. Bahan-bahannya apa aja? Yang merah, sampah organik, terus apa lagi? Ya, bawa baskom, bawa jerigen. Sembari menunggu ekoenzim panen, siswa melakukan aktivitas lain, yaitu membuat pupuk kompos dari daun kering dan sampah organik dari rumah. Ya, ini air. Ini air bu. Setelah ekoenzim panen, siswa membuat sabun batang dan sabun cair, yang mana salah satu bahannya adalah ekoenzim yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini kami akan membuat sabun dari bahan minyak sawit dan minyak kelapa. Bahan-bahannya ada olive oil atau minyak zaitun, coconut oil minyak kelapa, dan palm oil atau minyak sawit. Di sini ada NaOH dan Citronella. Lalu masukkan Fresnem oil. Aktivitas lain yang dilakukan oleh siswa bersama guru, yaitu membuat lilin aromaterapi menggunakan minyak jelantah, yang mana bau tidak sedap pada minyak jelantah dihilangkan terlebih dahulu dengan menggunakan charcoal atau arang aktif. Nih, warnanya kan beda. Ini warnanya hitam. Bau banget nih. Ini bau ikan. Nah, kelompoknya Ridho sama Tufa sudah siap untuk melakukan percobaan. Sudah. Nanti coba jelaskan dulu sama ibu. Itu barangnya ada apa aja? Pembelajaran yang dilakukan guru bukan hanya dengan memanfaatkan video dan praktek secara langsung saja, tetapi guru membuat media pembelajaran berupa aplikasi berbasis Android yang diberi nama Si Raju, yang mana di dalamnya terdapat video kegiatan yang sudah dilakukan siswa dan materi-materi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Dengan belajar P5, kami akhirnya tahu bahwa sampah dan limbah bisa dimanfaatkan dan bisa dibuat menjadi produk yang bermanfaat. Kami juga belajar bahwa pentingnya untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih. Aplikasi dalam pembelajaran sangat menarik dan isi materi maupun video di dalamnya sangat bermanfaat untuk kami gunakan belajar di mana saja. Guru juga sudah mendiseminasikan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan gugus. Ini adalah ekoenzim. Ekoenzim ini saya buat dari sampah organik. Nah, sampah organik saya fermentasi